lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riung. Masih dengan SCH Sukabumi Sinoma. Bener dong ngomongnya. Sukabumi. Udah nggak bisa di-cut, jangan berisik. Sukabumi Kreatif Hub. Masya Allah. Pusing gitu. Nah Kang, berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Baik. Lebih dalam lagi. Tidur di rumah. Oke. Nah Kang, gimana nih untuk kehadiran SCH ini di tengah-tengah teman-teman industri kreatif? Ada respon mereka tuh kayak gimana? Respon ya, mungkin kalau ngomongin respon cukup beragam. Karena kita nggak bisa ngeklaim kayak dengan adanya SCH terus jadi semuanya positif. Semuanya jadi berimpact, kayak semuanya jadi maju industrinya, yang nggak gitu juga. Karena bagi kita baru mulai, sangat terhitung masih muda banget, bisa dihitung masih ya baru setahun lebih, dan ini belum berdampak cukup besar sebenarnya. Cuman mungkin kita nggak terlalu melihat omongan yang ke pinggir lah gitu. Kita melihat respon positifnya bahwa kehadirannya SCH ini cukup membantu mereka. Kehadirannya SCH ini cukup mewakilkan apa yang mereka rasakan. Nah, kita melihat banyak respon positif, pun kita nggak bisa mengindahkan respon negatif. Cuman respon negatif ini kita tampung menjadi semacam saran gitu, semacam masukan. Oh, berarti ada yang belum kita cover nih. Oh, berarti ini mungkin nggak bisa tahun ini, tahun depan mungkin. Oh, mungkin ini belum kita coba olah. Nah, kita coba perlahan satu persatu. Mungkin kalau teman-teman ada yang kok gak kerasa sih ya kehadiran saya buat saya gitu misalnya. Sabar, pelan-pelan kita mencoba untuk satu persatu. Mungkin kalau misalnya ngomongin ada 17 subsektor, ini 17 subsektor yang cukup luas. Kita baru mencoba fokus di 5-6 subsektor saja. Untuk kemarin. Dan tahun depan insya Allah bertambah lagi. 10 sampai. Harapannya sampai 17-17-nya kegarap sih. Cuman pelan-pelan kali ya. Pelan. Jadi sabar aja, namanya juga proses ya. Betul. Tapi nggak ada salahnya juga kalau misalkan teman-teman emang mau ada kolaborasi sama kita. Betul. Atau ada sesuatu yang memang diresahkan terkait si industri kreatif ini. Kita akan terbuka, mau itu lewat Instagram, mau itu langsung datang ke kantor, mau itu lewat WhatsApp yang biasanya kita ada cantumin di situ. Kita terbuka banget. Kalau misalkan Kang pengen ngobrol nih, kayaknya kita butuh ini, maksudnya butuh ngobrol terkait kolaborasi atau perkembangan dari teman-teman ekrafnya sendiri. Kita sangat terbuka buat teman-teman ngobrol sama kita gitu sih Kang. Jadi kita juga tahu nih ada output dari luar juga. Input-input dari luar ke kita buat masukan terkait gimana sih caranya ngembangin si potensi industri kreatif di kota ini gitu sih. Jadi mungkin untuk teman-teman yang bergerak di industri kreatif ini coba untuk proaktif aja sih, untuk kayak ngomong aja gitu ke kami gitu, ke SCH. Siapa tahu ada yang bisa kita bantu. Mungkin hanya sebatas obrolan, tapi obrolan ini tuh biasanya berdampak gitu lah kan. Dari obrolan muncul sebuah ide untuk menjadikan satu hal gitu. Iya, makanya sangat butuh kolaborasi. Betul. Makanya usaha itu dibarengi dengan kolaborasi biar maju tuh. Majunya bareng-bareng. Nah, maju bareng-bareng sama teman-teman. Sendirian mulu nih. Sepi ntar. Jomblo. Iya, maklum lah. Oke. Nah, Kak, nih untuk Teteh nih. Sebagai Iya, jadi jangan kangen Kang Hans ya. Nanti ada lagi. Iya, ada lagi kok. Siap. Nah, untuk masalah yang teman-teman SCH temuin di industri kreatif Sukabumi itu apa aja sih? Yang sering gitu. Yang sering itu kebanyakan adalah regulasi, prasarana, infrastruktur, sama wadah untuk berkreasi sama berkarya. Kayak misalkan kalau dari subsektor musik yang kita dapetin, pertama regulasi event. Mereka terlalu riweuh, kalau misalkan mau ngurus event riweuh. Harus ke sini, harus ke situ, belum lagi muter lagi, belum nanti kalau tiketing harus pajak PPUB dan segala macam.
Nah dari situ kita juga sedang mengkaji itu Kang, gimana caranya agar regulasi ini satu pintu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada event gitu ya Kang misalkan, nah gimana caranya sih nih si regulasi kita masukin aja nih ke satu pintu, entah itu nanti pintunya siapa gitu ya Kang, masuk ke satu pintu, kita dia masukin proposalnya, surat izinnya, segala macam, keluar tuh tinggal hasilnya gitu loh, dia boleh atau tidak eventnya berjalan gitu. Jadi nggak lagi tuh yang kayak, karena yang aku dapetin dari hampir semua subsektor adalah regulasi Kang, regulasi ya. Terus sehabis itu masalah sarana prasarana sama ruang untuk berkreasinya itu. Kayak misalkan kalau di musik mereka butuh butuh studio yang benar-benar proper, terus habis gitu mereka butuh tempat untuk si tampilnya itu, karena kan nggak mungkin lapang merdeka ibaratnya kayak gitu. Terus kalau dari teman-teman seni pertunjukan mereka pengen ada yang namanya gedung pertunjukan di kota, karena kebetulan memang belum ada gedung juang nggak sesuai kalau misalkan mau disebut apakah itu sudah gedung pertunjukan, itu bukan gedung pertunjukan, itu gedung pertemuan kayak gitu sih kan yang aku lebih banyak kayak gitu. Terus kayak misalkan teman-teman fashion, mereka tuh butuh tempat loh buat ngeliatin karya-karya mereka, entah itu showcase, entah itu dari segi pameran, atau mereka ternyata pengen ngadain fashion show hanya sekedar di jalan aja. Nah kayak gitu-gitu sih Kang, lebih ke regulasi, infrastruktur, sama si ruangnya itu. Itu menarik banget yang tadi teman-teman fashion itu baru kelihatan tuh waktu exploration. Itu tuh mereka bergeraknya untuk berkaryanya tuh di Sukabumi itu sendiri apa sih? Di Sukabumi atau di luar? Jadi si exploration itu mungkin teman-teman yang lain juga sempat ada yang datang ke rumah mesra. Itu tuh sebenarnya dua mahasiswi yang kuliah di luar tapi memang asli kota Sukabumi. Ya, jadi mereka sedang bersekolah di Bandung di jurusan fashion. Nah di situ mereka merasa memang sudah ada keresahan, ini nggak pernah ada acara fashion yang benar-benar fashion. Kalau misalkan lomba fashion gitu-gitu mungkin ada, cuman mereka pengen ngadain yang beda nih soal si pameran ini. Nah mereka dari situ mereka submit proposal mereka ke Dana Kitri, ke Sukabumi Creative Hub, dan dari situ alhamdulillah acaranya berjalan gitu selama 7 hari ya kayaknya. Terus mereka juga collab sama teman-teman dari Aksi Rekarasa. Jadi salah satu program dari Sukabumi Creative Hub itu yang 2020 sekarang ada yang namanya Aksi Rekarasa. Jadi itu teman-teman yang memang banyak teman-teman yang masih kuliah ya kebanyakan. Lintas bidang. Ada dari segi arsitekturnya, akademisinya, semuanya. Digabungin untuk aktivasi pemberdayaan di kampung-kampung Kang. Jadi wisata lokal jadinya. Nah, wisata lokal. Jadi kemarin kita tempatnya baru di Kadulawang. Di Kadulawang. Desa Kadulawang tuh Lembur Situ. Enggak tahu kan, Kang? Enggak tahu. Nah, kan sekarang jadi tahu. Di sana juga. Apal tuh Kadulawang. Oke. Itu Lembur Situ. Oh. Iya. Iya. Jadi kita kerjasama sama Karang Tarunanya untuk aktivasi ekraf di sana. Gitu. Jadi nggak cuman di sekitar wilayah yang sentral di kotanya aja, tapi ke pelosok-pelosok kita lagi coba ngerambah ke situ. Kita mencoba untuk ke grassroots yang dimana sebenarnya bisa untuk diaktifasi dan ditingkatin nilai ekonomi kreatifnya. Oke, keren. Bisa dilanjutkan terus. Jadi teman-teman apa sih nanti mungkin ada bagian-bagiannya ya, misalnya eventnya nggak satu subsektor aja. Masih banyak kok. Ya sebelumnya juga. Ya sebenarnya juga selalu collab sama teman-teman komunitas. Oke. Nih ini masalah yang sudah jadi rahasia umum untuk untuk industri para teman-teman industri kreatif. Iya. Kenapa harga masih jadi permasalahan? Itu ya tadi aku lupa ya. Ya maksudnya untuk khususnya di klien-klien yang di Sukabumi gitu. Iya. Itu ada analisa sendiri dari Kak Akmal sama Teh Puri. Analisa ya. Sebenarnya itu memang salah satu. Tadi aku sempat lupa tukang terkait masalah. Salah satunya adalah itu awareness masyarakat. Itu sih yang aku selalu garis bawahi kayaknya dari setiap
kita ngobrol, kita ada beranda kan Kang, ada beranda, ada FGD per subsektor, ada Artual, ada Talk SCH, Coffee Morning dan sebagainya. Termasuk ngobrol langsung sama teman-teman komunitas. Memang salah satunya itu sih Kang, harga. Sebenarnya itu keluhan dari teman-teman yang hampir semua deh kayaknya. Kayaknya itu dari awareness masyarakat sih yang aku ini. Nah, caranya adalah kayaknya solusinya si awareness masyarakat ini harus digali, Kang. Harus ada edukasi bukan cuman ke pelaku krianya, tapi ke teman-teman dari dari teman-teman konsumennya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi kayak misalkan salah satunya ada cerita hari ini nih yang di SCH. Itu kan kita ngebahas soal karya-karya per subsektor. Salah satunya kemarin yang udah ada adalah dari fashion dan seni rupa dan kuliner. Nah, si seni rupa ini keren banget Kang, asli. Sumpah. Kayak nonton lu? Belum nonton. Wah, harus nonton. Nonton dong Kang. Nonton dulu. Iya, nanti saya nonton. Iya, nanti saya Iya, nonton. jadi kayak dari teman-teman seni rupa. Mungkin Akang tahu Bandrek BP? Iya, tahu. Itu lukisannya gimana menurut Akang? Aku jadi Dan nanya ada balik nih. lukisan-lukisan Nggak kan apa-apa kalau nggak kapan sih? di PP? Iya, tahu. Nah, Itu lukisan Gimana lama. tuh? Itu itu tuh satu ruangan itu emang satu yang Pelukisnya. pelukis. Iya. Iya, ya, benar. itu satu orang. Ada namanya Kang Joko. Kang Joko. Itu kita ngaitin, Mana? ngaitin ke harga ya. Gimana dong? Lanjut. Oke. Lanjut. Jadi kalau ngaitin ke harga, itu gimana ngelihat kerennya itu karya, keren banget, gak kalah sama, menurut aku ya, gak kalah sama seniman-seniman yang dari luar gitu kan, yang udah punya nama gitu. Tapi kenapa sih kok harganya bisa murah? Termasuk beliaunya sendiri pun yang mencurhatkan itu gitu. Kayak ya kan kita mah gimana ya kalau di Sukabumi katanya gitu. Pasti nawarnya harganya misalkan 100.000 aja kita ambil, karena yang mereka lihat itu bukan karya bener-bener karyanya gitu kan, tapi oh ini bagus, oh ini mau dikasih kado nih buat temen segini atuh Kang, tapi mereka nggak ngelihat prosesnya gitu. Nah makanya dari situ kita bikin cerita hari ini, kita masukin juga si Kang Joko ini. Dari situ kita nggak edukasi si masyarakat, ini loh yang kalian tawar murah tuh ternyata banyak value di dalamnya gitu. Jadi gimana caranya mereka lebih menghargai karya mereka, jadi mereka paham gitu sih. Oke. Nah, perihal permasalahan di industri kreatif ini akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini ya. Oke.